Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Wa innal ahsanal hadis kitabullah wa khairul hadi hadisina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bisanatil muttasil ilal imam ali wa hurmatumullah wa danapa wa bi ulumi bidarini amin. Wal maqalatu salisatu wal khamsun, maqalah yang ke-53. An Abi Sulaiman Ad-Darimi annahu qala aslu kulli khairin fid dunya wal akhirati al khaufu minallahi ta'ala wa mittahud dunya as-sab'u wa mittahul akhirati al-jumuh. Makalah yang ke-53 dari Abi Sulaiman Ad-Darimi annahu qala, dia berkata, aslu kulli khairin fid dunya wal akhirah al khaufu billah. Pokok dasar asal daripada perbuatan baik di dunia maupun di akhirat, maupun untuk kehidupan dunia, kehidupan akhirat, al khaufu billah, yaitu khauf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi pokok seseorang itu melakukan kebaikan-kebaikan adalah karena khauf kepada Allah. Kalau enggak khauf, enggak takut, dikerjain apaan aja dah. Yang dilarang dikerjain juga. Karena apa? Karena ada rasa takut. Ya, kalau ada rasa takut, maka ya pokok menjadi perbuatan itu menjadi perbuatan baik karena dalam hatinya ada perasaan khauf, ada perasaan takut. Ya. Kemarin sudah kita katakan pada makalah yang ke-50, kullu khaifin min syai'in haribun minhu. Ya, setiap orang yang ada rasa takut ya daripada sesuatu itu haribun minhu, dia akan menjauh, dia akan lari daripada apa yang ditakuti itu, apa yang dilarang oleh Allah SWT. Dia takut, dia akan menjauh sejauh-jauhnya. Ya, sejauh-jauhnya, ya, dia tidak dekati, ya, sejauh-jauhnya, gitu ya. Ai man khofa min azabin nar amila amalan yab'adu minha, ya. Orang yang takut itu dari azab Allah, dari api neraka, maka dia akan melakukan suatu perbuatan ya yang baik dan dia menjauhkan sejauh-jauhnya daripada perbuatan yang bisa seseorang menjadi dimasukkan ke neraka. Ya, jadi makalah ya yang ke-53 ini, yang pertama dikatakan oleh Sulaiman Ad-Darimi, aslu kulli khairin fid dunya wal akhirah al khauf billah. Pokok ya atau dasar setiap kebaikan di dunia maupun akhirat itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau ada ayat-ayat yang menjelaskan ya seorang bisa jadi masuk neraka, dia takut, ya tidak akan berani dia melakukannya. Ya, sebagaimana Allah firmankan, innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim naran. Ya, orang-orang yang kufur ya dengan tanda-tanda ayat-ayat kami akan dilemparkan ke dalam api neraka. Ya, kullama najiyat juluduhum baddalnahum juludan ghairahu. Ya, udah masuk neraka ya habis ya tulang-tulangnya, kulit-kulitnya dan habis. Baddalnahu, Allah ganti lagi yang baru. Ya, habis lagi ya ganti lagi yang baru. Ya, untuk apa? Ya, liyazukul azab, untuk dia merasakan azab
azabnya Allah Subhanahu wa taala karena ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang takut ya akan azab Allah, dia akan menjauhkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan haribung, dia akan lari sejauh-jauhnya ya di perbuatan yang bisa yang menjadikan dia masuk ke neraka. Ya. Tetapi sebaliknya orang-orang ya yang mana dia beramal soleh, dia tahu kullu ragibin an syai', dia suka dengan sesuatu, talibun lahu, maka dia akan selalu mencarinya ya, yaitu paman ragiba fil jannah amila amalan yuqarribuhu ilaiha. Siapa yang menginginkan dia masuk ke surga, maka dia beramal, dia mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan amal-amal soleh. Inilah ya yang dikatakan bahwasanya kullu amalin ya aslu kulli khairin fid dunya wal akhirah al khauf minallah. Pokok ya dasar dari tiap perbuatan baik di dunia dan akhirat itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dia takut ya kepada Allah, maka dia menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah SWT ya, menjauhkan sejauh-jauhnya ya, dan dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Wallazina amanu wa amilus solihati sanadkhuluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Orang-orang yang beriman, yang beramal soleh akan dimasukkan ke surganya Allah SWT tajri min tahtihal anhar ya, khalidina fiha abada. Di dalam surga itu mengalir sungai-sungai yang jernih, yang enak. Khalidina fiha, dia kekal abadi selama-lamanya di surganya Allah SWT dengan menikmati berbagai nikmat yang Allah berikan ya. Dan juga kita harus ada rasa roja harapan ya kepada Allah SWT. Jadi ada dua ya, ada khauf, ada roja. Kalau khaufmu takutan terus ya, kalau roja harapan dengan beramal soleh, mengharapkan ya ampunan Allah, mengharapkan ya dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jangan cuman roja doang ngarepin doang, enggak ada setakut ya. Mengharap doang ya enggak, tapi ada khauf dan ada roja. Nah ini ya di sini dikatakan dalam makalah yang ke-53 bahwasanya pokok ya perbuatan baik ya di dunia maupun di akhirat ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan takwa kepada Allah, intisalu amarillah wajtinabu nawahihi. Melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ya dikatakan ya aslu kulli amali khairin fid dunya al akhirah alhamdulillah ya. Maka kita harus di hati kita ya, harus banyak takut ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga kita selalu menjaga diri kita daripada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jangan cuma menjaga, tapi mendekatinya aja kita harus rasa takut ya, dekat ya. Ya, dalam satu ayat dikatakan la taqrabuz zina innahu fahisyatan wa sa'a sabila. La taqrabuz zina, deketin aja sama zina jangan. Deketin aja itu, deketin aja sama zina jangan. Apalagi ngerjainnya ya, gitu ya. Badan zina ya. Deketin apa sih? Kita ngeliatin. Habis ngeliatin ke hati. Hati ngerjain, ngeliatin aja jangan ya, deketin aja jangan ya, apalagi masuk ke hati ya. Itu ya dimana
dengan kita ya selalu ya melakukan perbuatan rasa khauf, maka akan terpelihara hati kita untuk selalu menjaganya, dan kita akan selalu berusaha terus untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, menjauhkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala ya. At-taqwa imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi ya, dimana takwa itu adalah ya melaksanakan seluruh yang diperintahkan oleh Allah, kewajiban-kewajiban semua diperintahkan oleh Allah kita laksanakan, yang sunnah-sunnah kita laksanakan, dan jauhkan segala larangan-larangan Allah ya. Jadi sholat kerjakan, sholat fardu, yang sunat-sunatnya kerjakan ya, terutama sholat rawatibnya ya, jangan ditinggal sholat rawatib ya, sholat fardu, sholat qobliyah, ba'diyahnya kerjakan ya, kita ya kerjakan sebaik-baiknya ya, sholat malam kerjakan ya. Kalau kita ada rasa takut kepada Allah ya, maka kita kerjakan yang diperintahkan oleh Allah, jauhkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dikatakan miftahud dunya asyab'u ya, kunci daripada dunia itu adalah kenyang, kerasa kenyang. Watabtahu umurud dunya bisab'i ya, timbulnya terbukanya cinta dengan dunia, urusan dunia itu diawali dengan kenyang perut ya. Kita harus menjaga perut kita. Wa maitahul akhirah alju, kuncinya ya untuk kita kuat ibadah kepada Allah dengan ada rasa lapar ya. Watabtahu umurul akhirah bil ju'i ya, kunci ya daripada kehidupan akhirat itu adalah lapar ya. Apa maksudnya? Maksudnya kita jaga ya sedikitkan makan kita. Kalau kita banyak makan itu akan banyak menimbulkan syahwat di diri kita. Kalau banyak makan ya itu akan timbul syahwat ya, dan kita akan selalu mengejar kesenangan dunia ya. Kalau perut kenyang kan ya makan enak, makan yang enak ya, kenang enak ya, pengen jalan-jalan itu ya. Ini akan menjadikan ya kita jadi suka hubud dunia, mencari kesenangan dunia ya. Nah, dengan sebab itu ya maka akan kuat syahwat ya dengan kita ya. Nah, dikatakan dalam kitab Muhtasar Ihya, dikatakan i'lam anna mansi'at jami'al afati syahwatul batni ya, bahwasanya sumber daripada malapetaka dalam hidup kita, sumber daripada malapetaka ya adalah syahwatul batni, syahwat perut makan ya, sumber malapetaka, sehingga kita malas ibadah ya, senangnya cuman senang makan, senang ya dengan dunia itu ya, adalah dengan syahwat kenyang makan, nafsu makan mulu, makannya yang enak aja ya, gitu ya. Dengan demikian itu ya akhirnya timbul syahwat yang kuat ya. Dengan timbul kuat yang kuat itu minha tatasa'abu syahwatul farj, dengan ya makan yang enak-enak, senang yang enak-enak itu, makan syahwat itu akan berkembang ya, berkembang ya kepada syahwatul farji, syahwat ke farj ya.
Ya, makan enak sate, wah, ya makan sate, gulai, wah madu, kuat, ya timbullah syahwat, ya syahwat farj, terutama syahwat farj, ya gitu ya. Nah udah syahwat gitu ya ibadah sudah. Dan kita memang ya di dalam diri kita Allah berikan ya hawa nafsu, ya hawa nafsu, ya zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wa qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khayl musawmati ya wal an'ami wal haras zalika mataul hayatid dunya. Kita dalam diri kita diberikan, dihiasi diri kita dengan hawa nafsu, ya pertama hawa nafsu bin nisa, dengan perempuan. Orang ya punya hawa nafsu, kalau dia makan enak segala macam itu akan berkembang, ya. Hawa nafsu akan kuat, ya makanya orang paling awal itu punya syahwat bin nisa sama perempuan, ya orang laki normal pasti senangnya mau perempuan, nggak ada yang kagak ya itu. Kalau orang laki senangnya sama orang laki kagak normal, nggak normal, ya perempuan tuh, ya syahwat gitu ya. Kemudian dengan apa? Wal banin, anak, semua orang pengen punya anak, ya gitu ya. Kemudian lagi apa ya? Wal banina wal qanatil muqantarati, dengan harta minaz zahabi wal fiddah, dengan harta emas perak, ya nafsu orang semua pengen kaya, ya pengen emas dan perak, punya harta pengen, ya wal khayl musawamati, ya pengen punya kendaraan, ya pengen punya mobil, punya motor, pengen punya mobil, udah punya mobil, ya punya, ya 2, 3 itu dia pengen dengan wal khayal musawati, ya dia ya. Kemudian pengen punya kebun, pengen kebun yang lebar, ya punya rumah yang bagus, ya gitu. Zalika ulaka apa mataul hayatid dunya, itu semua adalah kesenangan dunia, kesenangan dunia, ya. Nah, ini diawali dengan ya dari perut dulu. Kalau perut udah mulai makan udah nggak dijaga, ya itu akan ya terus mencari kesenangan terus, ya lupa dengan akhiratnya, ya lupa akhiratnya. Habis sudah punya bini, punya anak, punya mobil, jalan-jalan terus lah, duitnya ada, makannya nggak diatur, ya nggak diatur itu, ya maka itu semua itu adalah kesenangan dunia. Semua itu akan selalu diinginkan, ya diawali daripada kesenangan, ya syahwatul ya batni, ya kekuatan perut, ya itu, ya itu ya dikatakan ya demikian itu, ya kenapa, ya kenapa wa minha usibu Adam alaihissalam fakhraja minal jannah wa hiya allati tantahi birrajuli ila ayat yubad dunya wa yarghabu fiha, ya karena kesenangan ya tertimpahnya Nabi Adam dikeluarkan dari surga itu karena memang ya menginginkan, ada keinginan untuk dunia dan mencintai dunia. Kan Nabi Adam dikeluarkan dari surga kan karena diiming-imingi sama setan, ya setan iming-imingi makan tuh buah huldi, kalau makan buah huldi kau akan tetap di surga, nggak kemana-mana, kan enak di surga, itu setan iming-iminginya, ada perasaan tuh, jadi pengen senang terus, ya pengen abadi terus, ya akhirnya tergelincir. Nah begitu juga manusia yang senang dengan dunia, diiming-imingin enak, ya kalau punya rumah enak, kalau punya kendaraan, ya dicari dah tuh, ya badan sehat, makannya ya enak, ya. Terus nah akhirnya dia ya akan ya terjebak dengan hubud dunia, ya. Nah jadi ya miftahul
dunia as-subhu, ya, kesenangan dunia, kunci dunia itu dengan kenyang. Kalau orang udah kenyang, maka akan ingin yang lain lagi, ya, untuk hubud dunia, ya. Maka itu Rasulullah SAW sabdakan, jahidu anfusakum bil ju', ya, jahidu, ya, lawanlah, ya, hawa nafsu kamu anfusakum bil ju' dengan lapar. Hawa nafsu kita lawannya dengan lapar. Kalau kita puasa, kita lapar, ya, itu nggak ada keinginan, ya, maka keinginan kita hanya untuk akhirat, gitu kan? Coba bulan puasa tuh, ya, apa yang kita ingin? Baca Quran, ya kan? Pengen hatam, gitu, ya. Nah, maka ya dikatakan oleh Rasulullah, jahidu anfusakum bil ju' wal atash, ya. Berjuanglah, ya, lawanlah, ya, hawa nafsu kamu dengan lapar, ya, dan haus, ya. Fa innal ajra fi zalika ka ajil mujahidi fi sabilillah. Orang yang berjuang melapar, ya, dengan puasa, dengan haus, dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya mujahidi fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan sabilillah, ya, gitu. Wa innahu laysa min amal habbu ilallah ta'ala min ju' wal atas. Tidak ada amalan yang Allah paling senangi itu adalah lapar dan haus, ya. Perbuatan yang paling Allah senangi itu adalah lapar dan haus, ya. Maka itu kita paling enggak kita aturlah makan kita, ya, banyak-banyaklah puasa, paling enggak Senin Kemis, ya. Sampai lagi anak muda yang sedang belajar, ya, dibukakan ilmu, ya, cerdaskan oleh Allah dengan banyak-banyak berpuasa, ya. Yang kedua, banyak-banyak bangun malam. Kalau puasa, nah, insya Allah bangun malamnya kuat. Tapi kalau perutnya kenyang mulu, ya, bisa nggak bangun malam? Perut kenyang mulu, ngantuk mulu, ya, ngantuk itu, ya. Coba dah, ya, kalau nggak ngantuk, kali perut kenyang terus, ya, ngantuk, ya. Maka itu, ya, lapar itu, ya, bisa kita, ya, memperkuat, ya, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan dikatakan juga oleh, ya, Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulu malakut, ya, la yadkhulu malakut as-sama'i man mala'a batnahu. La yadkhulu malakut, tidak akan sampai ke malakut, ya, kalangis di langit, ya, man malabatnahu, bagi orang-orang yang perutnya selalu penuh. Ini untuk kelas-kelas orang-orang yang ma'rifat kepada Allah, ya, yang ma'rifat kepada Allah, ya, yang makannya ada cuma seminggu, ada yang 2 minggu, ada yang makannya cuma 40 hari sekali, ya, ada yang makannya pagi, ya, dan minumnya sore doang. Nah, ini buat kelas-kelas ini nih, ya. Ya, dia bisa menembus, ya, pandangannya ke langit, ke 7 lapis langit. Nih untuk orang-orang arbillah, ya, orang-orang yang betul-betul sudah yang zahid, ya. Kalau kita, ya, berusaha dengan puasa Senin Kemis, ya, gitu, ya, itu. Ini kalau untuk yang melihat ke langit, udah melihat dia apa di langit, ya, itu kan di langit itu kan ada malaikat, ada suatu perkampungan, ya, di langit, ya, di langit ke-7 ada satu perkampungan, ya, orang-orang yang disebut tuh ibadallah, rijalallah, abisuna li ajlillah, itu ya rijalallah, ya, orang-orang, ya, yang taat kepada Allah. Di langit ke-7 ada seperkampungan, ya, yang disebut rijalallah itu, ya, itu orang yang makrifat kepada Allah bisa melihat ke atas. Ya, salah satunya adalah dengan selalu
lapar, menjaga perutnya. Ya, mereka ini para arif billah yang dah ma'rifat kepada Allah, ya bukan menjaga lagi, dia makannya 10 hari, ya sebulan kali 40 hari, ya. Rasulullah aja, ya makannya enggak tiap hari, ya enggak tiap hari, gitu ya, gitu ya, ya itu ya. Rasulullah padahal ditawarin tuh gunung, mau nggak jadi emas? Ya. Rasulullah nggak mau. Ya, ada ya. Ini ya, dikatakan la yadhu malakut sama waladi man pala batnuhu. Siapa yang perutnya selalu kenyang, ya gitu ya. Ya ini ya. Dalam dikatakan juga yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala ya al-basu washrabu wa kulu fi asnafil butun, ya makanlah minumlah ya fi asnafil butun, sebagian perut aja, jangan penuh, ya jangan penuh, ya fa innahu juz'un minal nubuwah, ya karena itu sebagian daripada sifat kenabian, ya ya itu ya. Ini ya, waqala Hasan radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallam afdalukum manzilata indallahi ta'ala atwalukum ju'an wa tafakkaru, ya afdalukum, ya yang sebaik-baik seabdal kamu, ya manzila indallahi ta'ala, di sisi Allah, tempatnya Allah adalah atwalukum ju'an wa tafakkaru, ya lama laparnya, gitu ya, lama laparnya, ya kalau kita lapar jadi sebentar doang, ya wa tafakkaru, banyak berpikir dan berzikir kepada Allah SWT, ya wa tafakkaru wa abgadukum ilallahi ta'ala kullu naumin aqulin, ya wa syarubin, ya dan Allah yang benci, yang Allah paling benci adalah orang yang banyak makan, banyak minum, itu Allah SWT benci, ya inilah ya dimana di makalah kita ya dikatakan bahwasanya ya, kunci daripada dunia itu banyak makan, dan kunci daripada akhirat itu sedikit makan, ya maka kita ya hendaklah kita sedikit makan, jangan mengikuti nafsu makan, ya udah makan kenyang masih lagi, udah kenyang ngopi lagi gitu ya, udah kenyang ngopi, cari cemilan itu ya. Nah, ini kalau perut penuh nih ibadah, ya ibadah itu, ya ditahul, ya dunia asabu kunci, ya dunia, kesenangan dunia itu pertama itu dari makan tuh, ya dari makan, ya senang jalan, senang ngobrol, ya habis kenyang perut enak ngapain ngobrol, ya jalan tuh, saya senang dalam, ya pengen ini gitu, ya. Nah, tapi kalau kunci akhirat al-ju', ya, dengan lapar, artinya kita aturlah makan kita, jangan sampai kekenyangan, ya, jangan sampai kekenyangan perut kita ini, ya. Ya. Jadi ya dikatakan di situ ya bahwasanya yang Allah benci dari bahasa hambanya itu adalah ya kullu naumin akulin syarubin, orang yang banyak makan dan banyak minum, ya sampai nggak bisa nafas, makan kekenyangan, ya itu ya. Innallaha ta'ala yubahi malaika biman qala ta'amuhu fid dunya. Allah Subhanahu wa taala yubahi, bangga, dia membanggakan, Allah Subhanahu wa taala membanggakan kepada malaikat, kepada orang yang sedikit makannya, tu'amu fid dunya, ya yang makannya sedikit, qala ta'amuhu, Allah bangga
Ya Allah membanggakan kepada malaikat orang yang makannya sedikit, dibanggakan oleh Allah. Ya, tapi kalau yang banyak makannya Allah benci. Ya, Allah benci. Allah senang kepada orang-orang yang sedikit makan. Ya, bahkan bukan hanya Allah senang aja, Allah banggakan kepada malaikat. Ya, Allah banggakan pada malaikat. Apa kata Allah? Ya, unzuru ila abdi. Para malaikat coba lihat tuh. Ya, pada hamba-hambaku tuh di dunia tuh. Ya, ibtalaituhu bit-ta'am wasyarab bid-dunya fatarokahuma li ajli ya. Kata Allah, ya, para malaikat unzuru ila abdi, lihat ya hamba-hambaku di dunia itu, ya, ibtala bit-ta'am, saya uji dia makan dengan minum di dunia. Ya, diuji kita oleh Allah dengan puasa bulan Ramadan, wajib puasa bulan Ramadan, diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, diuji kita dengan disunahkannya puasa Senin Kemis. Ya, ada lagi puasa Syawal 7 hari. Ya, ada lagi puasa ya Asyura. Ya, ada lagi puasa apa? Haji ya. Tasua ya, puasa haji ya. Kata Allah, para malaikat ujuru, lihat tuh. Ya, bangga Allah kepada orang-orang yang sedikit makannya, ya. Kata Allah, para lihat tuh hambaku tuh, ya, uji dia dengan makan, dengan minum di dunia. Fatarokahuma li ajli, dia meninggalkan makan karena Allah, karena aku di puasa Ramadan, karena aku, ya, bukan karena orang lain, ya. Karena puasa Ramadan kata ya Rasulullah, saumun li, puasa itu untukku. Puasa kita ikhlas karena Allah semata-mata, ya. Ikhlas mata-mata karena Allah, ya. Karena puasa itu ada orang nggak ada orang, kita tetap puasa. Ada makanan di atas meja nih, ya, jam 12 kita makan apa enggak? Ada, ya, enggak, ya, karena kata Allah saumun di puasa karena nggak ada orang, ada tetap jaga, ya. Tapi kadang-kadang kalau sembahyang kadang-kadang kagak enak kan, ya, pakai nggak enak ada orang gitu ya. Nah, tapi kalau puasa udah jelas-jelas ya. Ini maka malaikatnya Allah katakan, lihat tuh, ya, aku uji dia dengan puasa, ya. Fatarokahuma li ajli, dia puasa, ya, karena aku, ya. Isyhadu, ya malaikat, saksikanlah wahai para malaikatku, ya, mamin aklihi, ya, mamin aklihi, ya, yad'uha illa abdaltuhu biha darajatin fil jannah, ya. Dia, ya, menjaga dia berpuasa, maka akan aku berikan, ya, balasan puasanya itu dengan beberapa derajat, dengan derajat yang tinggi fil jannah, di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu ya. Jadi kita hendaklah menjaga, ya, sedikitkan makan kita, sedikitkan tidur kita, sedikitkan ngobrol kita, tapi perbanyaklah ibadah kita kepada Allah, perbanyaklah zikir-zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, zikir kepada Allah wa ta'ala, ya. Bahkan dikatakan oleh Abu Sulaiman Ad-Darini gitu, ya. Ya, dikatakan dia ana atruka luqmatan, ya, min asyai ahabbu ilaya min qiyamil latin ila subhi, ya. Kata Sulaiman Ad-Darani, ya, bahwasanya aku meninggalkan sesuap makan di waktu Isya, aku lebih suka daripada
qiyamul lail ila subhi, daripada bangun malam sampai subuh. Artinya dia lebih senang lapar, menjaga ya sedikit makan ya, karena nanti otomatis dengan sedikit makan maka akan kuat daripada ya bangun malam. Kalau berat kekenyangan mulu ya bangun malamnya cantik meludah ya. Ya inilah ya, jadi jamaah sekalian ya, hendaklah kita ya selalu ya sedikitkan makan, sedikitkan ngobrol, dan perbanyak ibadah kita kepada Allah Taala dengan sedikit tidur ya, dikitin tidur ya. Ini ya makalah kita ya yang ke 30 ya, yang ke 53 ya, yang mana di mana kunci daripada kebaikan adalah takut kepada Allah, kunci daripada dunia ini, senang dunia adalah dengan kenyang, dan kunci akhirat adalah dengan lapar ya. Ini yang dapat kita ambil pelajaran, kita berusaha ya, kita berusaha ya. Tapi kalau untuk orang-orang arifin ya sudah jauh, kita ambil pelajaran dari sini dengan kita banyak puasa sunat ya, kemudian kita banyak berzikir, banyak bangun malam ya, dengan sedikit makan maka kita akan kuat bangun malam, dan dengan sedikit makan badan kita akan menjadi sehat ya. Ya inilah ya jamaah sekalian, kita besok melanjutkan kepada pelajaran yang makalah ke-54 ya. 54 ya, dikatakan ibadah herbatun ya wahanuha hilwah. Nah, besok kita lanjutkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu mazidah. Ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali al-karimil azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la taj'alna waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yustajabu lah. Allah na'udzubika minal hammi wal ahzan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhal, na'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.